Apa itu declarative communication? Penjelasannya gampangnya gini. Lebih banyak gunakan pernyataan daripada pertanyaan. Pertanyaan statis yang udah pasti jawabannya. Pernyataan gimana? Misalnya, salah satu cara untuk mengoptimalkan otak dinamis anak-anak autistik kita adalah dengan sering mempraktekkan komunikasi yang disebut declarative communication. Apa itu declarative communication? Penjelasannya gampangnya gini. Lebih banyak gunakan pernyataan daripada pertanyaan. Pertanyaan statis yang udah pasti jawabannya. Pernyataan gimana? Misalnya kalau saya daripada saya bertanya ke anak autis, ini warna apa? Itu pertanyaan kan, ya. Nah, kalau dia jawab selain warna merah muda kan salah kan? Nah, itu namanya pertanyaan statis, dan pertanyaan seperti itu tidak efektif melatih otak dinamis anak autis, ya. Daripada tanya ini warna apa, kita kasih pernyataan. Wah, ini warnanya pink. Bagus. Mama suka loh warna pink. Titik. Jadi nggak usah mengharapkan dia itu kemudian menjawab sesuatu yang sudah pasti jawabannya. Ketika kita kasih pernyataan, sesungguhnya di bagian prefrontal cortex, ya, di bagian dahi ini ya, ada namanya prefrontal cortex. Itu ada yang namanya fungsi eksekutif, ya. Gunanya itu untuk membantu anak itu memonitor situasi, meregulasi diri, ya. Nah, ketika orang tua banyak menggunakan kalimat-kalimat pernyataan, ya, dengan ada koneksi dulu ya sebelumnya, dengan ada kedekatan hati dulu sebelumnya, anak itu bagian prefrontal cortexnya itu akan diaktifasi, akan terlatih, akan menjadi semakin dinamis. Dia akan dilatih, dibiasakan melihat situasi, ya. Jadi ketika saya bilang ini bagus ya, wah ini warnanya pink, ini bisa buat minum loh. Anak itu akan mengamati, belajar mengamati hal yang kita bicarakan itu dengan lebih baik. Dan karena kita memberikan konteks ya terhadap suatu situasi, terhadap suatu benda, anak itu jadi semakin kaya kemampuan dia itu menilai situasinya atau memonitor situasinya. Dan itulah yang bikin mereka akan semakin dinamis, tidak statis. Apakah kalau ke anak itu tidak boleh kasih pertanyaan atau tidak boleh kasih instruksi sama sekali? Tentu saja boleh, tapi proporsinya ya. Sebaiknya katakanlah dari 10 kali nih kita ngomong sama anak, ya kasih perintah atau instruksi itu 2 atau 3 kali lah ya, instruksi yang statisnya gitu, atau pertanyaan yang statisnya. Sisanya itu kalau bisa komunikasinya lebih dinamis, komunikasi yang kita sharing, kita kasih pernyataan ya, sehingga otak dinamis anak itu semakin kita latih dan optimalkan. Saya kasih contoh supaya semakin ngerti. Contohnya komunikasi dinamis itu gimana? Papa suka loh mobil-mobilan. Titik. Udah titik ya. Anaknya pasti biasanya masih bingung responnya gimana. Tapi justru ketika kita ngomong itu, kita sedang melatih kecerdasan dinamisnya, ya. Jadi nggak usah dia mau respon, dia mau mengulang kalimat kita, atau dia diem aja, ya udah, ya. Pokoknya kita kasih pernyataan aja. Kemudian contoh lain, ih, mama suka warna baju kamu, bagus. Titik. Dia mau respon, dia mau diem aja, ya udah. Nggak masalah. Misalnya ada kejadian hujan gitu ya. Wah, ini hujannya deres nih.
titik. Jadi kita komentar tentang suatu hal yang terjadi. Atau kita sama-sama, kita lagi lihat sebuah gambar, terus kita bilang, bagus banget gambarnya, titik. Ya, biasanya kan kita nggak sengaja, kita lihat gambar, ini warna apa? Ini gambar apa ini? Ini angka berapa? Ya, itu imperatif dan itu melatih otak statis anak autis ya. Boleh nggak? Boleh, tapi proporsinya seperti saya bilang, banyakin yang dinamis, banyakin yang deklaratif. Contoh lain, kita bisa kasih pernyataan-pernyataan yang sifatnya memperkirakan atau memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, Papa yakin mobil yang hitam nih yang menang. Misalnya lagi nonton sama-sama gitu ya. Atau misalnya lagi baca buku cerita sama-sama, terus kita bilang, wah ini kelincinya tidur nih. Pasti nanti kura-kuranya nih yang masuk garis finish duluan nih. Atau contoh lain, Sabtu ini pasti Oma kirim masakan buat kita. Jadi itu kita kasih contoh dengan pernyataan, kita kasih contoh hal-hal yang akan datang. Atau contoh lain ya, mengumumkan suatu hal. Misalnya, hari ini tante kamu ulang tahun loh, titik. Kita nggak tambah-tambahin lagi. Atau misalnya, aduh saya tambah gemuk nih, di rumah kurang olahraga nih. Itu pengumuman. Atau habis bikin sesuatu sama-sama gitu ya, kita bilang, wah kita berhasil buat kue dadar. Dengan ekspresi begini ya, jadi anak itu juga belajar gitu. Ekspresi kita dari pernyataan kita itu memperkaya kecerdasan dinamisnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.